Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Zuria pada manajemen resiko dari program studi Agriwisangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis RRM pada PT Alam Tani Sejahtera. Apa itu RRM? RRM adalah kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat resiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis. Nah, ditambah dengan akuntabilitas atas resiko yang diambil. Nah, manfaat utama RRM pada perusahaan adalah menambah perspektif dan fokus manajemen resiko di seluruh lini perusahaan, khususnya juga pada perusahaan agribisnis. Nah, apa saja yang dianalisis pada analisis RRM ini? Yang pertama, internal environment, kedua objective setting, 3 event identification, 4 risk assessment, 5 risk response, 6 pengendalian kontrol activities, 7 information and communication, 8 monitoring. Nah, penilaian resiko berdasarkan analisis pada PT Alam Tani Sejahtera melihat dari studi kasus yang tersedia dalam PT tersebut yang telah teridentifikasi terkait dengan tujuan perusahaan dalam melakukan peminjaman modal kepada perbankan syariah. Nah, kemudian di sini ada indikator mengenai kemungkinan terjadinya resiko. Ada beberapa kategori, yaitu kategori improbable, hampir tidak memungkinkan terjadi. Ini frekuensinya atau skornya kurang dari 5 kali per 1 tahun. Kemudian ada remote, kadang terjadi 5 sampai 10 kali per 2 tahun. Ada occasional, mungkin terjadi, probabilitasnya 11 sampai 20 kali per 3 tahun. Ada probable, sangat mungkin terjadi, 21 sampai 50 kali per 4 tahun. Dan frequent, hampir pasti terjadi, probabilitasnya lebih dari 50 kali per 5 tahun. Nah, analisis lingkungan internal pada PT Alam Tani Sejahtera merupakan perusahaan yang memang bergerak pada bidang perbenihan tanaman, mulai dari benih padi, palawija, dan kacang-kacangan. Perusahaan ini tidak pernah mengalami namanya kerugian internal, kerugian secara finansial, dan mampu mengatasi risiko yang melekat pada produk pertanian yang memang menjadi produk khasnya. Kemudian di sini ada struktur organisasi dan manajemen perusahaan yang cukup kuat, dan juga perusahaan memiliki modal kapital aset yang cukup besar, yaitu lahan yang luas. Ini menjadi modal utama PT Alam Tani Sejahtera untuk mengatasi resiko yang akan terjadi. Kemudian penentuan tujuan. Nah, dalam penentuan tujuan dari analisis RRM ini ditujukan untuk mengelola kemungkinan resiko-resiko yang terjadi dalam upaya untuk ekspansi ke wilayah timur. Nah, analisis ini dapat diajukan kepada perusahaan dan mengoptimalkan pembiayaan syariah dalam sektor pertanian. Kemudian di sini ada identifikasi kejadian. Nah, dalam mengidentifikasi kejadian, perusahaan menginginkan ekspansi ke seluruh Indonesia, khususnya wilayah timur, untuk mengembangkan jaringan yang luas. Nah, perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan lain sehingga memiliki pangsa pasar yang luas di tingkat petani. Namun, perusahaan ini memiliki resiko yang melekat berupa karakteristik unik pertanian. Tadi merupakan produknya yang musiman, gampang busuk. Itu merupakan karakteristik yang unik dari produk pertanian. Namun itu tidak menjadi hambatan dan bisa menjadi tantangan pada PT Alam Tani Sejahtera. Kemudian evaluasi resiko. Nah, kemungkinan resiko yang terjadi pada PT Alam Tani Sejahtera yaitu kerusakan produk pertanian akibat pengaruh lingkungan dan penanganan produk. Nah, produk pertanian bisa saja rusak dan berdampak pada penurunan penerimaan perusahaan sebagai akibatnya masyarakat tidak mau membeli produk yang rusak, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Nah, kemudian di sini ada respon terhadap resiko. Nah, kualitatif mengenai perusahaan berdasarkan opini para ahli menyebut bahwa perusahaan memiliki tingkat probabilitas risiko yang masih dalam batas dapat menerima karena perusahaan dianggap memiliki kemampuan dalam mengatasi dampak yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu monitoring. Jika perusahaan PT Alam Tani Sejahtera ingin
bantuan permodalan dari perbankan syariah untuk ekspansi ke wilayah timur, maka perusahaan harus mengelola resiko dengan baik yang akibatnya positif terhadap perusahaan dan mencegah dampak kerusakan yang terjadi akibat ketidakpastian. Nah, kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas mengenai analisis RRM pada PT Alam Tani Sejahtera, nah tindakan mitigasi yang perlu dilakukan adalah menahan resiko atau risk retention, karena resiko ini merupakan dampak bagi perusahaan tetapi masih dalam batas toleransi ataupun batas yang normal sehingga masih dapat diatasi. Nah, respon tindakan dalam mengendalikan resiko ini yaitu tidak mengambil tindakan apapun, menahan ataupun menerima atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko jika memungkinkan. Nah, itu tadi analisis RRM dari PT Alam Tani Sejahtera. Semoga dapat dipahami. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.